Hanya 72 jam setelah pesta pertunangan yang penuh tawa dan harapan, seorang pria mendapati dirinya di balik jeruji besi, dituduh memperkosa calon istrinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini kisah cinta yang berubah menjadi pengkhianatan atau jebakan yang dirancang untuk memeras? Kejadiannya di sebuah kota kecil di Shanxi, China. Tanggal 2 Mei 2023, seorang wanita berusia 24 tahun sebut saja Nona Wu mengangkat telepon dan melapor ke polisi. Tuduhannya dia mengaku diperkosa oleh tunangannya sendiri, Tuan Xi yang berusia 27 tahun. Iya, tunangannya yang baru saja bertukar cincin dengannya di pesta pertunangan sehari sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk ke drama ini, mari kita mundur ke awal. Nona Wu dan Tuan Xi pertama kali bertemu pada 30 Januari 2023 melalui perjodohan yang diatur oleh Biro Jodoh. Pertemuan ini melibatkan kedua ibu mereka dan chemistry langsung terasa. Hanya dalam 2-3 hari mereka resmi pacaran. Cepat banget kan? Dan di hari kelima, Tuan Xi sudah bicara soal pertunangan. Ini bukan cuma keinginannya tapi juga dorongan dari ibunya. Mereka bahkan mulai membahas mahar 188.000 yuan atau sekitar 400 juta rupiah, lengkap dengan perhiasan emas. Di kota kecil ini jumlah ini bukan main-main. Nona Wu dan keluarganya setuju, tapi dengan syarat mahar ini akan dibawa ke rumah tangga mereka nanti. Semua tampak mulus, atau paling tidak begitulah kelihatannya. Namun di balik kemesraan awal, Nona Wu mulai merasa tidak nyaman. Tuan Xi ingin Nona Wu tetap di kota kecil mereka, bekerja sebagai customer service atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Karena dia bilang, aku yang menafkahi. Tapi Nona Wu punya mimpi lain, dia ingin pergi ke Xi'an untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Di bulan pertama pacaran, Nona Wu bahkan bertanya langsung ke Tuan Xi, apa sih yang bikin kamu suka sama aku? Dan jawabannya Tuan Xi, waktu kamu merapikan peralatan mandi di kamar mandi, aku tahu kamu cewek yang serius dan bisa diandalkan untuk hidup bersama. Nona Wu langsung kesal. Dia balas, kamu mau nikah sama istri atau mencari pembantu? Ya guys, ini beneran kejadian dan ini cuma awal dari masalah mereka. Nona Wu kemudian membuat aturan tegas, tidak boleh ada hubungan intim sebelum menikah. Dia juga menuntut Tuan Xi untuk setia, tidak melakukan kekerasan, dan jujur. Tapi Tuan Xi dia cuma mengangguk-angguk, menganggap aturan ini sepele karena menurutnya kan sudah tunangan sama aja kayak nikah. Setelah pacaran 3 bulan, ibunya Nona Wu tetap sangat melindungi anaknya dan berpegang teguh pada prinsipnya. Nona Wu harus pulang ke rumah sebelum jam 6 sore. Pernah satu kali anaknya pulang telat, ibu Nona Wu sangat marah dan sempat melarang mereka untuk keluar lagi. Sementara itu di keluarga Tuan Xi, karena menurut kepercayaan mereka bahwa tahun ini tidak cocok untuk nikah, maka mereka meminta untuk mengadakan pertunangan terlebih dahulu untuk anak mereka. Keluarga Nona Wu menyetujuinya dengan meminta mahar 100.000 yuan di muka saat pertunangan. Tapi keluarga Tuan Xi hanya mampu memberi 50.000 yuan. Setelah nego alot, ibu Tuan Xi akhirnya meminjam uang untuk memenuhi tuntutan. Tapi ada syarat baru lagi. Rumah yang dibeli Tuan Xi di kota harus mencantumkan nama Nona Wu. Keluarga Tuan Xi setuju, tapi dengan catatan nama Nona Wu baru akan ditulis setahun setelah pernikahan. Ini membuat kakaknya Nona Wu curiga. Dia bilang, itu cuma janji kosong. Pada tanggal 1 Mei 2023, pesta pertunangan berlangsung meriah. Keluarga Tuan Xi menyerahkan mahar 100.000 yuan dan cincin emas 7,2 gram. Semua pihak menandatangani perjanjian termasuk klausul soal rumah. Semua tampak baik-baik saja, tapi keesokan harinya semuanya berubah. Pada tanggal 2 Mei, Nona Wu diundang ke rumah baru Tuan Xi untuk menyimpan dokumen. Tapi begitu sampai di kamar tidur, Tuan Xi memaksa Nona Wu untuk berhubungan intim. Nona Wu menolak keras, tetapi Tuan Xi tidak peduli. Dia tetap melakukannya. Setelah itu, Nona Wu mencoba melarikan diri, bahkan membakar lemari dan tirai di rumah itu. Dia berlari ke tangga darurat, tapi Tuan Xi menyeretnya kembali. Malam hari sekitar jam 7, Nona Wu akhirnya diantar pulang oleh Tuan Xi. Sesampai di rumah, dia langsung menceritakan semuanya pada ibunya sambil menangis. Ibu Nona Wu syok, tapi awalnya mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan. Mereka mengusulkan agar Tuan Xi segera menikahi Nona Wu dan mencantumkan namanya di akta rumah. Tuan Xi setuju, tapi ibunya dia malah marah. Bilang mereka kan sudah tunangan, ini cuma masalah kecil. Dan ini guys adalah titik di mana semuanya menjadi semakin kacau. Ibu Tuan Xi bahkan menyembunyikan akta rumah agar tidak bisa dirubah. Nona Wu dan keluarganya merasa dikhianati dan akhirnya mereka melapor ke polisi. Kasus ini masuk ke ranah hukum pada tanggal 5 Mei 2023. Setelah keluarga Tuan Xi gagal memenuhi janji untuk mengurus akta rumah, Tuan Xi ditahan dan polisi menemukan bukti kuat. Laporan medis Nona Wu, DNA di spray dan rekaman CCTV yang menunjukkan Tuan Xi menyeret Nona Wu di tangga darurat.
Tapi drama ini belum selesai. Ibu Tuan Si mencoba memutarbalikkan fakta. Dia menyebarkan rumor bahwa Nunawu meminta mahar terlalu tinggi dan sengaja menjebak Tuan Si untuk memeras uang. Dia bahkan bilang Nunawu dan Tuan Si sudah tinggal bersama, jadi hubungan intim itu wajar. Tapi pengadilan tidak mempan dengan drama ini. Pada 25 Desember 2023, pengadilan memutuskan Tuan Si bersalah atas pemerkosaan dan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara. Di sidang banding pada April 2025, putusan ini dipertahankan. Sementara itu, Nunawu mengembalikan mahar dan cincin ke Biro Jodoh, tapi keluarga Tuan Si menolak mengambilnya. Kisah Nunawu dan Tuan Si ini bukan cuma soal cinta yang salah jalan, tapi juga tentang komunikasi yang buruk, tekanan budaya, dan pemahaman yang keliru tentang hubungan. Nunawu jelas-jelas menegaskan batasannya, tapi Tuan Si mengabaikannya. Tapi satu hal yang jelas, kekerasan tidak pernah bisa dibenarkan, apalagi dalam hubungan yang seharusnya penuh cinta. Kasus ini juga jadi pengingat buat kita semua, komunikasi dan saling menghormati adalah kunci dalam hubungan apapun. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya, sampai jumpa di video berikutnya.